Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ruang Privat Podcast. Sekat paling pribadi untuk bebas bicara dan belajar apa saja tentang realita sekitar kita. Kali ini kita akan membahas tentang rancangan pengembangan bahan belajar dalam bentuk media podcast pembelajaran. Podcast kita tahu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dengan mengembangkan prinsip-prinsip media audio pembelajaran. Jadi podcast pembelajaran itu sebenarnya adalah bagaimana memadukan podcast sebagai teknologi distribusi konten audio dengan media audio pembelajaran yang sudah ada sebelumnya. Nah, langkah pertama di dalam membuat podcast pembelajaran adalah menuliskan panduan atau rancangan naskah media ke dalam garis besar isi media atau GBIM dan jabaran materi. Di dalam GBIM atau garis besar isi media, kita dapat menuliskan mata pelajaran apa yang akan kita podcastkan, kemudian topik atau judul yang akan kita angkat, sasarannya untuk jenjang, level, dan satuan pendidikan apa, kemudian durasinya berapa lama. GBIM biasanya dituliskan dalam bentuk matrik 4 kolom. Kolom pertama adalah nomor urut, kolom berikutnya adalah indikator. Indikator di sini merupakan indikator pembelajaran yang dituliskan dalam bentuk kata kerja operasional yang terukur. Indikator biasanya dipilih indikator terkecil materi pembelajaran yang akan disampaikan. Untuk durasi 5-7 atau 10 menit biasanya terdiri dari 2 indikator. Kemudian kolom yang berikutnya adalah pokok materi. Pokok materi merupakan pokok-pokok materi utama yang akan disajikan dalam media podcast yang akan kita buat. Jadi, semacam sub pokok bahasan yang diturunkan dari indikator yang akan dicapai melalui materi berbentuk media podcast yang akan kita buat. Kemudian kolom yang terakhir adalah referensi, pustaka acuan yang kita gunakan di dalam membuat podcast pembelajaran. Saya ulangi sekali lagi bahwa GBIM terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama nomor urut, kolom kedua indikator, kolom ketiga pokok materi, dan kolom keempat referensi. Setelah GBIM kita tulis, kita turunkan ke dalam jabaran materi atau JM untuk podcast pembelajaran yang akan kita buat. JM juga bisa kita tuliskan ke dalam matrik 4 kolom. Kolom pertama nomor urut, kemudian kolom kedua indikator. Indikator di sini tentu saja adalah indikator pembelajaran yang sudah kita tuliskan di dalam GBIM. Kemudian kolom yang ketiga adalah uraian materi. Uraian materi dari materi utama atau pokok-pokok materi yang sudah kita tuliskan di dalam GBIM. Jadi jabaran materinya, penjelasan materinya dari pokok-pokok materi yang pada GBIM kita tuliskan di kolom ketiga jabaran materi ini. Dan kolom yang terakhir adalah alur program. Alur program adalah alur cerita atau alur penyajian, susunan penyajian materi podcast dalam format yang telah ditentukan. Misalnya, kita memilih format podcast kita adalah wawancara atau dialog. Maka kita bisa tuliskan di sini misalnya yang pertama kita sajikan adalah musik misalnya. Kemudian yang kedua, host memberikan pendahuluan atau host menyampaikan persepsi materi pembelajaran yang akan disampaikan ke dalam podcast. Berikutnya, host bercakap-cakap dengan narasumber
terkait materi utama yang akan disampaikan. Begitu seterusnya hingga closing. GBIM-GM ini adalah panduan nanti ketika kita menulis naskah podcast pembelajaran. Oke, sampai di sini dulu sharing tentang GBIM dan JM Media Podcast Pembelajaran. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.